Halo, apa kabar? Hari ini kita bakal bedah sebuah cerita yang kelihatannya simpel, tapi maknanya, wah, dalam banget. Ini tentang penyesalan, tentang gimana kita gampang banget salah menilai orang, dan tentang hal-hal di hidup ini yang kalau sudah hilang, nggak akan pernah bisa balik lagi. Oke, jadi cerita kita ini dimulai di sebuah tempat yang, saya yakin kita semua pernah rasain suasananya. Tempat yang ramai, penuh orang, dan penuh penantian. Tapi justru di tengah keramaian inilah, sebuah kesalahpahaman besar terjadi. Yuk kita masuk ke bagian pertama cerita kita. Di sini kita kenalan sama tokoh utamanya, seorang gadis muda, dan suasana damai yang coba dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Coba bayangin deh, ada seorang gadis muda lagi nunggu penerbangannya. Dan nunggunya ini berjam-jam. Biar nggak bosen, dia beli buku sama sebungkus kue. Terus dia nemu tempat duduk yang enak di ruang tunggu dengan harapan bisa santai baca buku sambil ngemil. Tapi ketenangan itu nggak bertahan lama. Nah, disinilah konflik ceritanya mulai muncul. Dan semuanya gara-gara satu tindakan yang sama sekali nggak terduga. Jadi, nggak lama setelah dia duduk nyaman, datang seorang laki-laki dan duduk di kursi kosong persis di sebelahnya. Nah, waktu si gadis ini ngambil kue pertamanya, laki-laki itu melakukan sesuatu yang, bikin dia kaget setengah mati. Betul banget. Persis setelah si gadis ngambil satu kue dari bungkus yang ada di antara mereka, si laki-laki ini, tanpa bilang apa-apa loh, ikutan ngambil satu juga. Momen inilah yang bikin si gadis mulai merasa, loh kok gini? Dan mulai kesal. Nah, ini yang ada di dalam kepalanya. Dia udah marah banget, tapi dia coba tahan diri. Malu kan kalau bikin keributan di tempat umum. Jadi ya udah, rasa kesalnya itu dia pendem aja dalam hati. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Tiap kali si gadis ngambil satu kue, si laki-laki ini juga ikut-ikutan ngambil satu. Bisa kebayangkan gimana dongkolnya? Amarahnya makin lama makin numpuk. Nah, ini dia puncaknya. Kue di dalam bungkus itu sekarang tinggal satu biji. Si gadis natap kue terakhir itu sambil mikir, kira-kira apa lagi nih yang bakal dilakuin sama orang gak sopan ini? Dan ternyata, si laki-laki itu ngambil kue terakhir itu, terus dia patahin jadi dua, dan setengahnya disodorin ke si gadis sambil senyum. Wah, buat si gadis, ini sih udah keterlaluan banget, puncak dari kelancangan. Saking marahnya, si gadis langsung beres-beres barangnya, terus buru-buru pergi ke gerbang keberangkatan. Udah nggak mau lagi lihat muka laki-laki itu. Tapi, disinilah ceritanya berbelok tajam. Oke, jadi sekarang dia udah duduk nyaman di dalam pesawat. Waktu dia buka tasnya buat ngambil kacamata, tangannya nyentuh sesuatu. Sesuatu yang bikin dia langsung diem. Di dalam tasnya, dia nemuin sebungkus kue miliknya sendiri. Masih utuh, belum kebuka sama sekali. Detik itu juga, dia sadar. Kue yang dari tadi mereka makan berdua itu, ternyata punya si laki-laki. Bisa bayangin nggak gimana malunya dia? Dia langsung ngerasa bersalah banget. Dia sadar dia udah salah total menilainya. Laki-laki itu ternyata bukan pencuri kue yang kurang ajar, tapi justru orang baik yang dengan tulus berbagi kuenya sendiri tanpa ngomong sepatah kata pun. Nah, kesalahannya yang fatal dan udah nggak bisa diperbaiki ini ngebawa kita ke inti dari cerita ini. Penyesalannya ini membuka mata kita semua akan sebuah kebenaran yang universal. Penyesalannya ini menyoroti 4 hal dalam hidup, yang kalau udah hilang, ya udah, nggak akan pernah bisa kita balikin lagi. Sama kayak kesempatannya buat minta maaf ke laki-laki itu, yang sekarang udah lenyap. Pertama, batu yang udah terlanjur kita lempar. Kedua, kata-kata yang udah terlanjur kita ucapkan, termasuk pikiran buruk yang dia simpan di hatinya. Ketiga, kesempatan yang udah hilang. Kesempatannya buat bilang terima kasih dan minta maaf, sekarang udah lenyap selamanya. Dan yang terakhir, tentu saja, waktu yang udah berlalu. Momen itu nggak akan pernah bisa diulang. Oke, mari kita tutup pembahasan ini dengan merenungkan apa sih arti cerita ini buat kita semua, dan kenapa pelajarannya ini penting banget buat kita ingat, bahkan setelah kita selesai nonton ini. Pelajaran dari cerita ini seakan-akan bertanya langsung ke kita. Pernah nggak sih kita terlalu cepat menghakimi orang? Ada nggak kesempatan yang kita sesali karena terlewat begitu saja? Atau kata-kata menyakitkan yang kita harap bisa kita tarik kembali? Ini jadi pengingat buat kita semua untuk lebih hati-hati. Karena ada hal-hal di dunia ini yang benar-benar tak mungkin kembali.